kok di situ ngerasa gimana ya, kayak ada pengkhianatan. Terus kok nggak kayak ngimanin gitu. Taat sih, taat banget. Kalau menurut saya bisa menjadi untuk membimbing saya lebih baik lagi. Kalau untuk sekarang memberitahu mereka, aku rasa akan berat. Bismillah, mudah-mudahan lancar, dilancarkan Kak. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan hari ini kita menyaksikan, baru saja kita bertambah saudari kita yang kembali lagi kepada agama Islam, kembali lagi kepada fitrahnya. Dan kebetulan saya juga lagi berada di kota Pontianak, tepatnya kami sedang berada di Masjid Kapal Munzalan di Ampera. Nah, alhamdulillah hari ini kita pengen dengar sih kenapa beliau memilih agama Islam sebagai agama yang dipeluknya gitu. Nah, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kak Mary. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak, apa sih yang membuat kakak tuh penasaran dengan agama Islam? Ingin mencoba aja sih, mencoba dan ingin memang agak udah tujuan untuk, memang untuk tujuan untuk masuk ke sana ya. Kenapa Kak pengen masuk agama Islam Kak? Mungkin panggilan kali ya. Mungkin panggilan. Iya. Nah itu gimana bisa merasa terpanggil gitu? Boleh cerita sedikit? Iya. Kemarin Kak. Itu kan gimana ya, dengan nikah yang pertama kan kita seiman gitu kan. Cuma di situ kok ngerasa, bukan berarti saya menyalahkan agama ya, enggak. Kok di situ ngerasa gimana ya, kayak ada pengkhianatan. Terus kok nggak kayak ngimanin gitu. Ya jadi saya merasa, oh nikah seiman kok nggak ini ya gitu. Ya udahlah, udah saya memutuskan kayaknya harus perlu masuk agama lain gitu, seperti itu. Oke, kenapa harus masuk agama lain? Emang udah menjadi keputusan. Iya. Mungkin selain itu ada kisah lain mungkin Kak yang menurut Kakak nggak ada sih meyakinkan? Apa sih yang bikin paling yakin kalau Islam ini agama yang benar Kak? Kalau menurut saya bisa menjadi untuk membimbing saya lebih baik lagi. Untuk membimbing lebih baik lagi. Kenapa Kak? Kalau agama sebelumnya, kalau boleh tahu? Kalau agama sebelumnya melihat pasangan seperti itu kayaknya nggak membimbing lah, nggak memberi contoh yang baik. Walaupun saya tahu dalamnya seperti apa ya, tapi kayaknya enggak gitu. Oke, berarti kakak sebelumnya beragama Katolik. Agama Katolik. Asalnya dari mana Kak? Sidas. Ngabang. Di Ngabang ya. Sukunya suku Daya Ahe. Ya. Nah berarti sebelumnya memang satu keluarga agama Katolik ya. Kalau ini orang tua? Katolik. Orang tua Katolik. Kalau sekarang berarti orang tua belum tahu. Orang tua kan mamaku kan udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Kalau bapakku memang masih ada, cuma posisinya masih sakit. Sakit stroke yang memang udah nggak bisa komunikasi sama sekali. Kalau adik-beradik? Katolik. Katolik semua. Iya. Tapi belum ada satupun yang tahu. Kalau bisa jangan dulu. Kalau bisa jangan dulu. Nanti perlahan dengan seiring jalannya waktu, ya biar akan tahulah sendirinya seperti apa nanti. Kalau untuk sekarang memberitahu mereka, aku rasa akan berat. Seperti itu. Kan saya yang menjalanin ya. Tapi
kenapa Islam tuh menjadi agama pilihan yang kakak pilih gitu kak? Kalau itu kayaknya lebih mudah untuk saya untuk masuk di situnya, jadi mempelajarinya agak mudah memang kalau menurut saya. Makanya saya masuk di situ. Ingin belajar juga sih, ingin memperbaiki diri juga. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya di agama lama apakah kakak termasuk Katolik yang taat atau yang Taat sih. Katolik yang taat? Taat banget. Taat banget. Iya. Nah, kan kenapa tuh kak? Biasanya kalau Katolik yang taat banget itu kan ini ya, maksudnya susah untuk pindah agama. Tapi kenapa kakak sebagai Katolik yang taat tapi berani gitu untuk pindah ke agama? Udah lama saya pikirkan. Oh, udah lama banget. Bukan untuk yang saat ini yang mendadak, enggak. Udah 2 tahun yang lalu. Oh, berarti udah 2 tahun yang lalu. Iya, ya? udah berpikir. Cuma cara masuknya saya bingung, nggak tahu lewat siapa. Gitu. Jadi pas ke Pontianak saya tanyain teman-teman, oh minta tolong sama beliau, jadi bisa masuk ya. Saya masuk. Ada yang ngebantuin. Berarti memang udah lama mikirkan? Udah lama Islam. banget. Bukan mendadak yang 1-2 bulan, enggak. Udah lama. Kalau boleh tahu poin apa sih kak yang paling menarik bagi kakak gitu? Oh ini Islam nih agamanya keren banget nih Islam. Hijab. Hijab. Oh kenapa tuh kak dengan hijab? Kayaknya kalau tertutup ya. Jadi kenapa tidak kita harus pakai gitu. Mau dari segi baju. Habis itu kan kalau dulu ibadah di gereja kan selalu memang pakai baju seperti ini ya, panjang. Jadi ingin mencoba, oh ternyata pakai pakaian seperti ini enak ya, bisa menutupi keseluruhan gitu, nggak bikin malu atau kayak mana gitu. Oke, berarti hijabnya juga salah satu menjadi poin yang menarik ya. Kenapa? Iya. Ada poin yang menarik lagi kan selain hijab? Ngucapin kalau bertamu tuh ada salamnya. Salam. Iya. Kalau di agama sebelumnya? Ya kita permisi kan permisi, gitu. Oke. Kalau ini kan ada salamnya, assalamualaikum gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Ketika memutuskan masuk Islam nih kak, merupakan keputusan yang berat nggak sih? Enggak sama sekali. Tenang aja rasanya. Enak, habis itu ya damai. Apa yang kakak rasakan tadi barusan kakak setelah mengucapkan doa? Sebenarnya sih nervous ya. Okay. Soalnya belum tahu gitu aja. Habis itu setelah ngucapinnya ya tenang. Oke, berarti kakak sebelumnya, kalau kakak sebelum masuk Islam dulu, gimana sih pandangan kakak tentang agama Islam? Kan mungkin ada yang menganggap agama Islam ini radikal, teroris. Enggak, gitu. kalau saya enggak pernah berpandangan seperti itu. Saya menganggap agama itu sama. Cuma hanya caranya aja yang berbeda. Dari dulu pandangan saya seperti itu sih. Nggak pernah menganggap agama apapun itu jahat, nggak ada. Itu yang menjadikan kakak pandangan terhadap Islam tuh baik-baik saja. Iya. Setelah masuk Islam ada penyesalan nggak sih kak? Nggak pernah. Nggak ada penyesalan. Nggak ada sama sekali. Nah, kalau kakak setelah masuk Islam nih, apa sih harapan yang kakak pengen lakukan? Ingin lebih baik. Ingin lebih baik. Ingin lebih baik untuk kedepannya. Gitu. Oke. Mungkin kakak ada adik beradik? Adik beradik ada? Ada berapa kalau boleh tahu? 5. Ada 5. Berarti kakak sendiri yang baru masuk Islam? Iya. Nah mungkin kakak ada doa atau harapan ke adik-adik dan ke orang tua mungkin? Ya doa dan harapannya setelah saya masuk Muslim, ya bisa, mungkin mereka bisa ngikut saya kali ya. Harapannya seperti itu. Tapi kembali lagi ke merekanya, kalau memang mau ya ayo, kalau enggak ya udah gitu. Tapi jangan sampai mereka menghakimi saya. Nah, itu. Tapi udah tahu ya kak konsekuensi ketika masuk Islam seperti apa? Dan saya udah siap. Dan apa sih yang membuat kakak yakin? Kan biasa kebanyakan nih kalau teman-teman kita yang dari agama sebelumnya mungkin non Muslim masuk Islam gitu kan, biasa kan ada yang dibenci dengan keluarga, dikeluarkan dari keluarga, nggak dianggap anak gitu. Berarti kakak udah siap dengan konsekuensi itu? Udah siap. Apa yang membuat keyakinan itu semakin kuat kak? Ya itu kan menjadi pilihan saya ya. Terserah mereka mau ngapain, itu aja. Apapun resikonya saya akan siap. Oke, berarti udah siap dengan konsekuensi yang ada? Iya, udah siap. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kami doakan semoga Kak Mary bisa istiqomah memeluk agama Islam. Amin. Dan juga insya Allah setelah masuk agama Islam ini, insya Allah bisa ikut pembinaan Kak untuk belajar. Karena kan Islam ini
bukan hanya sebagai agama, tapi Islam ini juga sebagai way of life. Way of life itu adalah cara hidup kita, Kak. Jadi saya rasa tuh Islam inilah agama yang mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, Kak. Yang secara lengkap, yang semuanya diatur, yang insya Allah semua yang aktivitas yang kita lakukan, yang kita niatkan karena Allah ini bisa menjadi berpahala. Dan semoga juga keislaman kakak ketika sudah masuk Islam ini menjadi keislaman yang kafah, Islam yang menyeluruh gitu kan, yang betul-betul menjalankan syariat Islam dan tetap istiqomah. Insyaallah. Mungkin kakak ada hal yang pengen kakak sampaikan kepada teman-teman. Ini kan mungkin akan ditonton dengan teman-teman di luar sana. Mungkin yang nonton ini ada yang belum masuk Islam, tapi dia tuh pengen masuk Islam. Iya. Mungkin mereka tuh pengen nonton video ini karena pengen meyakinkan diri mereka untuk meyakinkan, oh Islam ini agama yang benar. Mungkin kakak pengen mengucapkan apa gitu kepada para penonton sekalian? Ya, kalau untuk teman-teman kalau memang mau masuk agama Islam, ayo kan gitu, kalau kita sama-sama belajar. Gitu aja sih harapannya, nggak usah ragu aja. Masuk ya tinggal masuk. Insya Allah pasti akan dibimbing kok dengan baik gitu. Insya Allah. Baik, insya Allah luar biasa pemirsa sekalian. Insya Allah itulah kisah dari Kak Mary tadi, alasan kenapa beliau itu memutuskan untuk masuk Islam, dan berarti sebelum masuk Islam berarti memang lingkungan sekitar tuh mayoritas Islam juga ya, Kak? Iya. Okay. Pernah ikut yasinan. Oh, pernah ikut yasinan? Pernah, walaupun agama Katolik. Pernah ikut yasinan. Kalau pakai hijab? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Pernah ikut yasinan tetangga kan? Yasinan tetangga. Diajak, ya udah ikut. Oke. Itu gimana, Kak, perasaannya ketika senang? Karena memang mereka mau apa ya, yang ngajak untuk pergi. Cuma pertama ya kita pikir makanannya ya. Iya. Akhirnya ya sering ikut, ya udah dibawa. Oke, berarti memang udah sering berinteraksi dengan teman-teman Muslim sebelumnya. Bukan cuma 1-2 orang, udah banyak. Udah banyak. Iya. Mungkin kalau keluarga ada yang Oh, ada yang masuk Islam. Kakak sepupu aku tinggal di Ambawang. Masuk Islam. Iya. Oke, kalau boleh tahu kenapa tuh Kak masuk Islam? Ikut suaminya mualaf. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah masih istiqomah ya. Iya. Malah lebih bagus lagi. Kan tergantung suaminya yang mengimani ya. Bagus sekarang. Walaupun udah punya cucu sih. Oke. Terus adik-adiknya pada ikut semua. Adik-adiknya juga ikut masuk semua. Islam. Masya Allah. Oke. Mungkin kakak pernah nonton konten atau mungkin Ustadz Felix Xiao, tahu Ustadz Felix Xiao? Enggak. Oh, enggak tahu ya. Inspirasi yang membuat kakak masuk Islam? Ada sih seseorang. Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan gitu kan? Gimana yang membuat kakak tuh terinspirasi untuk masuk Islam? Gimana bilangnya ya? Apa perlu diomongin ya? Oh iya, silahkan Kak. Ya inspirasinya ya apa ya? Kalau menurut saya ya. Yang meyakinkan kakak ada masuk pasangan. Islam? Pasangan. Ya. Okay. Dari pasangan itu apa yang membuat kakak tertarik? Dari pasangan itu apa yang membuat? Dia ingin membimbing untuk lebih baik lagi. Iya. Untuk mendalami agama yang lebih bagus, cara berpakaian yang lebih bagus, seperti itu, biar agamanya juga makin bagus. Ada. Diajarinnya ya? Iya, diajarin. Berarti ini sosok di balik juga. Iya, ada dia yang lebih mendukung. Makanya lebih banyak tahu ya. Oke. Gitu. Baik, nah begitulah tadi kisah perjalanan spiritual Kak Mary kenapa bisa memeluk Islam, dan kita sama-sama doakan semoga beliau tetap istiqomah, tetap di jalan Islam, dan tetap berpegang teguh dengan agama Allah ini, dan semoga kita semua bisa dikumpulkan di surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik pemirsa sekalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa menghadirkan konten yang menarik dan lebih inovatif. Dari Kota Pontianak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.